Wirman Jalawi tingkat 1, saya mahasiswa STB dan kali ini akan kita bahas pemateri yaitu mata kuliah sosiologi yang dimana materinya itu problema sosial dalam gereja. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas materi problema sosial dalam gereja ini, kita harus dulu mengetahui latar belakang. Dimana di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, bahwa setiap orang pasti akan mengalami suatu interaksi dengan orang lain. Dimana terjadinya sebuah interaksi itu, maka di dalam masyarakat maka akan otomatis adanya hubungan sosial gitu dalam kehidupan kita bermasyarakat. Akan tetapi juga teman-teman yang terkasih, kita harus tahu juga bahwa di dalam sosial juga pasti tidak akan berjalan dengan secara lurus saja atau mulus saja. Dan salah satu terjadinya suatu hubungan sosial merupakan suatu proses interaksi satu dengan yang lain. Misalnya teman-teman, keluarga, sahabat, dan bahkan terjadi juga dalam sebuah kelompok tertentu. Salah satunya yaitu tempat orang melakukan hubungan sosial yaitu di dalam gereja. Karena di gereja ini juga merupakan suatu perkumpulan banyak orang, sehingga di dalam perkumpulan tersebut menimbulkan suatu interaksi dan sehingga membangun namanya sosial. Nah, akan tetapi teman-teman, kita juga harus mengetahui bahwa tidak semua hubungan sosial itu seperti yang katakan tadi akan berjalan dengan mulus saja. Di dalam membangun hubungan sosial ternyata memiliki suatu masalah sehingga hubungan sosial tidak berjalan dengan mulusnya dengan baik. Nah, sehingga tidak terjalin hubungan sosial dengan baik dan tidak mulus suatu interaksi hubungan sosial. Di mana permasalahan ini dapat ditimbulkan secara internal dan eksternal juga. Dan sebagai saya seorang penulis seorang Wirman mahasiswa STB dan menemukan salah satu masalah yang menimbulkan hubungan sosial itu tidak berjalan dengan baik, khususnya di dalam gereja. Artinya ada problema dalam gereja itu sendiri. Karena itu kita bahwa gereja merupakan suatu kumpulan banyak orang, dan di dalam suatu perkumpulan itu gereja ternyata memiliki permasalahan hubungan sosial juga. Nah, akan lebih lanjut kita akan mengetahui dulu bagaimana apa sih maksud dengan pengertian sosial, teman-teman. Menurut KBBI, arti dari kata sosial yaitu perkenaan di dalam masyarakat. Misalnya di dalam menunjang sebuah pembangunan di dalam masyarakat, maka sangat diperlukan yang namanya suatu komunikasi sosial. Nah, di mana orang ingin membangun suatu pembangunan dalam suatu masyarakat, pasti mereka membutuhkan yang namanya komunikasi sosial. Dan sosial juga merujuk pada suatu hubungan di dalam pertemanan atau pergaulan antara individu atau suatu kelompok di dalam masyarakat sendiri. Nah, sosial juga sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang dimana socius, yang artinya yaitu teman atau kawan. Nah, sosial bisa kita artikan secara fisiknya itu sosial adalah kemampuan suatu individu dalam berinteraksi secara berkomunikasi pada orang lain dengan memahami dan merasakan perasaan orang lain juga. Dan ternyata dalam hubungan sosial ini kita juga berkenal dengan orang, berinteraksi sehingga kita juga merasakan perasaan orang lain. Nah, di dalam konsep sosial ini meliputi segala hal. Nah, ternyata di dalam sosial juga meliputi beberapa konsep hal, yaitu yang pertama berkaitan dengan kehidupan masyarakat, norma, nilai budaya, dan juga kebiasaan yang dialami oleh suatu individu dalam bermasyarakat. Nah, untuk lebih kita pahami teman-teman, kita lebih lihat bagaimana sih menurut pengertian dari para ahli-ahli, menurut mereka bagaimana itu sosial. Yang pertama itu Billy Wexler yang mengatakan bahwa sosial itu adalah sifat dasar dari tiap individu manusia, bahwa sosial ini adalah suatu dasar ya dari tiap individu manusia, dikatakan oleh Billy Wexler. Dan yang kedua itu Lewis yang mengatakan bahwa sosial merupakan sesuatu yang dihasilkan serta ditetapkan dalam setiap proses dan interaksi sehari-hari di antara warga suatu negara dengan pemerintahannya. Dan yang ketiga itu Enda MC, yaitu beliau mengatakan bahwa sosial berbicara tentang bagaimana suatu tiap-tiap individu dapat saling berhubungan satu dengan lain. Artinya mengatakan bahwa ternyata sosial ini adalah bagaimana suatu individu dapat berhubungan dengan satu dengan lain. Dan kemudian juga ahli yang bernama Paul Ernest mengatakan bahwa sosial merupakan suatu kelompok manusia dengan secara individu yang terlibat di dalam berbagai aktivitas atau kegiatan secara bersama-samaan.
Nah, dari beberapa pendapat para ahli ini teman-teman dapat kita simpulkan bahwa sosial adalah kemampuan seorang individu dalam berinteraksi serta berkomunikasi dengan orang lain sehingga membangun suatu namanya hubungan sosial di dalam masyarakat dengan memahami perasaan orang lain. Nah, sekarang kita masuk bagaimana sih permasalahan dalam sosial. Masuk manusia adalah umumnya kita percaya bahwa manusia ini adalah makhluk sosial yang dimana tidak akan pernah berpisah dengan namanya interaksi dengan individu yang lain. Dan jelas sekali bahwa ternyata kita juga adalah orang yang makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Maka kita membutuhkan suatu sosial. Tetapi di dalam berinteraksi satu dengan lain akan mengalami sebuah berbagai masalahan serta gejala yang sangat bervariasi dikarenakan tiap individu memiliki keinginan yang berbeda. Pasti kita ini secara individu mempunyai keinginan dan tujuan berbeda-beda gitu loh, dan hal ini sesuatu yang tidak akan pernah terlepas dari pengertian Daslein dan Dasein. Dan ternyata ada beberapa faktor penyebab dalam masalah sosial, dan ternyata juga di dalam masalah sosial ini ada beberapa penyebab masalah. Itu yang pertama adalah faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini dalam masalah ini sebenarnya biasanya pemerintah yang harus bertanggung jawab ya untuk menyediakan lapangan kerja. Jika masyarakat mengalami masalah ini akan mengakibatkan sangat rentannya anggota masyarakat untuk melakukan tindakan kriminalitas. Itu satu-satunya, maka terjadilah kriminalitas karena dari faktor kemiskinan ini hingga merusak hubungan sosial ini. Dan kemudian kekurangan ekonomi dapat dijadikan suatu alasan untuk pembenaran dalam melakukan tindakan tersebut. Nah, kemudian teman-teman, faktor penyebab masalah sosial yaitu yang kedua adalah faktor biologis ya. Nah, faktor ini disebabkan karena adanya ketidaksesuaian antara lingkungan kesehatan dan lingkungan masyarakat sekitar sehingga menimbulkan suatu masalah sosial, contohnya kurang gizi, penyakit menular dan lain-lain. Mungkin pada saat ini juga seperti kita alami pada tahun sebelumnya kan, COVID itu salah satu contoh masalah secara biologis karena penyakit sehingga tidak membangun hubungan sosial dengan sesama kita. Dan kemudian itu faktor kebudayaan. Nah, ini yang ketiga sangat juga berpengaruh yang merupakan penyebab masalah sosial. Faktor kebudayaan itu kenakalan remaja seperti tawuran merupakan salah satu contoh permasalahan sosial yang disebabkan faktor kebudayaan. Fenomena tersebut sangatlah berbahaya, sudah tentu ya, ini sangat berbahaya sekali. Selain menimbulkan luka dan kegaduhan tawuran bisa menimbulkan korban jiwa, pada akhirnya faktor kebudayaan ini berhubungan dengan unsur kebudayaan seperti norma, nilai, kebiasaan dan lain sebagainya. Contohnya dari permasalahan sosial yang disebabkan oleh faktor kebudayaan adalah diskriminasi, contohnya ras, gender, kelompok, dan kebudayaan konsumerisme, pernikahan dini. Nah, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, salah satu contoh kebudayaan mengganggu kesetaraan negara kita saat ini adalah korupsi. Udah itu termasuk, yaitu sebenarnya kebudayaan tidak dapat dilakukan oleh setiap orang itu karena korupsi itu merupakan perbuatan jahat yang dapat merugikan semua orang. Fenomena tersebut merugikan banyak sekali pihak, termasuk masyarakat secara luas. Sudah jelas ya teman-teman bahwa korupsi juga itu merusak ya atau merugikan banyak sekali pihak, bahkan masyarakat seluas. Dan yang keempat itu faktor psikologis. Nah, faktor psikologi ini merupakan suatu masalah, ini biasanya muncul jika psikologi suatu masyarakat sangat lemah gitu loh. Faktor psikologis ini juga bisa disebabkan karena jika beban hidup yang berat dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang ada di daerah perkotaan, yang dimana contohnya kan di daerah perkotaan ini rata-rata mereka banyak orang perkantoran lah, pasti banyak pekerjaan yang menumpuk sehingga menimbulkan stres, lalu dapat menimbulkan luapan emosi karena tadi beberapa pekerjaan mereka karena sakit beratnya kan, sehingga menimbulkan luapan emosi yang nantinya dapat memicu konflik antara anggota masyarakat. Nah, begitulah teman-teman beberapa faktor penyebab dari masalah sosial ini. Sekarang kita akan masuk pada bagaimana sih masalah sosial dalam gereja. Nah, gereja merupakan tempat persekutuan di mana terdapat perkumpulan banyak orang sehingga timbulnya hubungan sosial. Tetapi dalam sebuah perkumpulan tersebut, itu gereja juga ternyata memiliki penyebab masalah sosial dalam membangun hubungan sosial, yaitu sebagai berikut. Nah, sebenarnya kalau kita lihat tuh sebenarnya teman-teman udah terkait ya sebenarnya dari
faktor penyebab masalah sosial secara umum tadi ternyata juga berkaitan juga dengan sebenarnya dari masalah sosial dalam gereja. Yang pertama yaitu masalah status. Nah, ternyata di zaman modern ini juga ternyata masih ada ya dalam gereja yang memiliki memandang status dalam gereja, dan ini merupakan suatu hal masalah yang merusak hubungan sosial dalam gereja. Nah, ini salah satu juga masalah dalam gereja. Contohnya orang yang berstatus tinggi, itu maksudnya itu orang yang berpendidikan, pejabat, aparat negara dan lain-lain, yang dimana bisa diibadahkan lebih dihargai, mereka dikasih di tempat duduk paling depan, sedangkan orang tidak memiliki status yang tinggi kebanyakan lebih baik duduk di belakang di saat sedang melaksanakan ibadah. Itu merupakan suatu masalah sosial dalam gereja. Yang kedua yaitu masalah kemiskinan. Nah, masalah kemiskinan ini juga sebenarnya juga memiliki pengaruh bersosial dalam gereja ya. Ini dikarenakan adanya suatu individu memandang orang memiliki ekonomi rendah dengan tidak ada kepedulian, dan ini merupakan suatu masalah sosial dalam gereja. Contohnya dalam melaksanakan ibadah PA. Nah, atau maksud PA ini adalah pendalaman Alkitab. Kebanyakan anggota suatu jemaat tidak peduli untuk ikut ibadah PA pada suatu individu yang memiliki ekonomi rendah. Rata-rata kan kalau biasanya kalau ada PA dalam gereja diadakan di rumah tempat, sedangkan rumah mereka kemiskinan kan, rumah mereka kurang bagus. Ternyata anggota jemaat melihat itu mereka nggak mau, karena kenapa? Mereka lihat dari memandang dari status kemiskinan tadi. Itu merupakan suatu masalah dalam gereja. Dan yang ketiga itu adalah masalah kebudayaan. Nah, kebudayaan juga memang mengaruhi ya suatu jemaat dalam bersosial. Akan tetapi terkadang budaya juga dapat menyebabkan masalah dalam bersosial, dimana itu tadi dikatakan bahwa budaya juga dapat mengaruhi orang bersosial, tetapi dimana juga kebudayaan juga dapat mengaruhi hal negatif pada budaya itu sendiri untuk bersosial. Contohnya orang Batak biasanya kan bicara keras suatu atau suara besar, tapi sebenarnya mereka tidak marah. Kadang kita dengarkan kan kalau orang-orang Batak itu bicara itu kan agak keras-keras bahasa mereka, padahal itu mereka tidak marah. Tetapi orang yang masih belum mengenal orang Batak, maka mereka kenapa marah, sehingga banyak tersinggung dan sehingga membuat tidak terjadinya hubungan sosial yang baik. Dan ini merupakan satu masalah dalam gereja. Apalagi gereja kan saat ini gereja besar banyak suku-sukunya, tapi kalau tidak saling mengenal kebudayaan maka itu akan dapat merusak hubungan sosial yang baik. Nah, sekarang teman-teman, beberapa kita tahu kan ada banyak masalah dalam gereja. Sekarang bagaimana sih cara mengatasi masalah sosial dalam gereja? Yang pertama ada sekitar 4 teman-teman untuk mengatasi masalah dalam gereja. Yaitu nanti ditambah. Jadi semuanya sebenarnya bagaimana sih cara mengatasi sosial dalam gereja ini? Sudah tidak jauh sebenarnya dari kebenaran firman Tuhan ya teman-teman. Ada beberapa cara mengatasinya, ada 5. Yang pertama yaitu membangun komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi yang baik adalah kunci dalam mengatasi masalah sosial. Cobalah untuk mendengarkan dengan penuh perhatian sambil bicara dengan orang lain. Dan ini sekali didukung oleh Amsal 18 ya. Boleh kita baca Amsal 18 ayat yang ke 13, yang dimana dikatakan di sini bahwa jika seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan celana. Artinya dalam komunikasi kita harus dulu mendengarkan atau dapat memberi jawaban yang baik gitu loh. Dan contohnya berbicara dengan sopan dan jujur, serta hindari menyalahkan atau mengkritik jika terjadi kesalahpahaman. Ajukan pertanyaan untuk memperjelas, bukan mengasumsikan. Nah, itu salah satu dari cara mengatasi bagaimana masalah dalam sosial ini. Dan kedua adalah memiliki empati. Nah, teman-teman, empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami ya perasaan orang lain. Contohnya kan kita mencoba lihat situasi dari sudut pandang orang lain dan berusaha memahami apa sih yang sedang dirasakan orang lain itu. Seperti dikatakan dalam Roma 12:15 dikatakan situ kita saling merasakan dan memahami gitu sebelum kita melihat orang itu, sehingga kita memiliki rasa empati pada sebagaimana Rasul Paulus juga di Roma 12:15 ini mengajak kita mempunyai rasa empati kepada sesama kita. Menunjukkan empati akan membantu menciptakan ikatan yang lebih baik dalam hubungan sosial. Dengan demikian, masalah sosial dapat terhindarkan dengan memiliki empati yang tinggi. Dan yang ketiga yaitu menjaga
pikiran terbuka. Ketika berhadapan dengan pandangan atau pendapat berbeda, penting untuk menjaga pikiran terbuka, teman-teman ya. Dan ini jelas-jelas sekali dikatakan dalam 1 Petrus 3:8, jadi kita situ untuk sama-sama untuk berpikiran yang baik situ. Nah, contohnya kita mencoba untuk memahami bagaimana sih perspektif orang lain dalam memahami sesuatu, bahkan jika tidak setuju sekalipun, sebagai cara mengatasi masalah sosial. Walaupun kita tidak setuju, tapi kita harus memahami bagaimana sih perspektif yang dimaksud dari orang lain ini, sehingga tidak menimbulkan masalah dalam membangun hubungan sosial dengan individu yang lain. Kemudian yang keempat itu mencari solusi bersama. Nah, ini salah satu sebenarnya cara ya untuk mengatasi masalah dalam gereja, masalah sosial dalam gereja itu mencari sosial bersama. Ketika masalah sosial muncul, jangan mencari siapa yang salah atau benar. Alih-alih itu fokuslah pada mencari solusi bersama. Ini dikatakan dalam Mazmur 103:1, dikatakan situ bahwa kita harus bersama-sama membangun hubungan, bersama-sama memiliki kekompakan untuk saling membangun itu, sehingga kita memiliki mencari solusi yang bersama-sama sehingga dapat menuju ke tempat yang baik, sehingga kita juga dapat membangun hubungan sosial dengan benar. Contohnya mendiskusikan opsi-opsi yang mungkin dan berusaha mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Hal ini perlu dilakukan saat menghadapi masalah dengan lingkungan sekitar, teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu mengolah emosi dengan bijak. Nah, emosi yang dapat mempengaruhi cara berinteraksi ya dengan orang lain. Kadang kita kurang mengontrol emosi kita, dapat menimbulkan konflik dengan teman-teman kita. Karena emosi kita tadi. Sehingga di sini cara mengatasi masalah sosial dalam gereja ini yang kelima terakhirnya itu mengelola emosi dengan baik. Nah, belajar untuk mengenali dan mengelola emosi dengan bijak itu sangat bagus. Seperti kata dalam Amsal, yang seperti katakan dalam Amsal 16:32, Efesus 4:26 sampai yang ke-27. Contohnya, jika merasa marah atau frustasi, beri waktu untuk tenang sebelum merespons situasi. Kita tenangkan dulu kita kan sebelum kita memberikan suatu respon. Sedangkan kita masih dalam situasi emosi, tetapi sebaiknya di sini kita dulu tenangkan hati dan pikiran kita sehingga kita memberikan respon yang baik dalam mengatasi suatu masalah sosial dalam gereja. Nah, teman-teman, demi sekilaslah dari beberapa cara mengatasi masalah sosial dalam gereja ini. Nah, jadi sebagai kesimpulan kita pada pelajaran problema masalah sosial dalam gereja ini, yaitu sosial adalah kemampuan seorang individu dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, sehingga membangun hubungan sosial di dalam masyarakat dengan memahami perasaan orang lain. Nah, gereja merupakan suatu kumpulan banyak orang, maka di dalam gereja juga terdapat yang namanya sosial. Akan tetapi di dalam sebuah sosial terdapat permasalahan juga. Untuk mengatasi masalah sosial ada beberapa cara, yaitu yang tadi kita gunakan: membangun komunikasi yang efektif, memiliki empati, menjaga pikiran terbuka, mencari solusi bersama, dan mengelola emosi dengan bijak. Dan ini sesuai dengan Alkitabiah juga, seperti yang saya sampaikan tadi tentang ayat firman Tuhan dan buku dari cara mengatasi masalah sosial dalam gereja ini. Nah, teman-teman, demikianlah beberapa yang kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.